Oke guys, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali lagi dengan saya, Om Silent di Market Briefing untuk perdagangan tanggal 21 Oktober. Jadi market hari ini rebound ya karena lumayan banyak tidak ada katalis negatif sepanjang akhir pekan, direspon oleh market cukup signifikan karena seperti yang diinfo bahwa IHSG kita ya meskipun breakout nih belum valid V-shape ya. Jadi ini belum valid V-shape, cuman memang, posisinya lumayan kuat ada di area support dan ternyata langsung respon. Jujur saya pribadi nggak expect bisa naik sekencang ini, meskipun kita tahu yang naik ini mostly kali ini dari sektor bank ya, sektor banking yang mana flow-nya bagus-bagus ya, BCA, BRI semua bagus. Ya, nih hari ini ada foreign flow tapi nggak banyak ya. BCA ada foreign flow ya, BRI juga ada. Oh, BRI bahkan tanpa foreign ya, masih outflow gitu ya. Ini BCA inflow. Jadi IHSG kita didukung oleh banking ya. Kalau kalian tanya, saya selalu bilang mungkin di dua candle ini ketinggian. Tapi ya kalau mau cicil-cicil overall asal nggak all in masih oke di bank ya. Jujur saya nggak expect bisa naiknya sekencang ini sih. Karena saya pribadi juga kita mau entry di VVIP Invest Bank, tapi ya kalau udah terbang gini, kita tunggu konfirmasi ya. Teknikal pun dia belum breakout, jadi pilihannya kalau buat kalian yang copet-copet, ingat ya di 8.000 plus-plus lumayan kuat. Kita tahu kondisinya belum benar-benar pulih untuk stock market karena perang dagangnya masih ada, tarifnya masih berlaku ya, belum deal untuk dicabut dan sebagainya. Jadi saya rasa sell on strength manfaatin kesempatan untuk taking profit, cari posisi ya. Let's say dia ke gap entry itu lebih relevan. Itu untuk teman-teman dari bank ya. Jadi IHSG kita lumayan ke-support oleh perbankan gitu ya, teman-teman ya. Cuman kalau yang lain-lain ya ada yang drop kayak contoh CDIA turun tapi nggak balik. Kenapa? Karena kita udah bahas ya, flow-nya nggak di sana ya. Kita bahas flow-nya ada di BRPT kemarin ya. Itulah kenapa mereka naiknya lebih kencang. Itu yang udah kita bahas. Jadi kalau kalian ada tonton kemarin ya, beli nih stop loss-nya di sini, kalian udah profit. Gitu ya. Dan mungkin besok kalau lempeng bisa jadi lanjut naik. Ya, jadi kalau kalian ada tonton video kemarin ya harusnya beberapa lah banyak kita bahas BRPT, SCMA juga. Ya, area kuat, kotak kuning, hit. MTEK ya, kotak kuning, hit. Ya, 1180 batasnya. Jadi kalau jeli lumayan lah bisa. Ya, dan kita pun di VVIP hari ini no trade karena kita nggak ada JJS tapi ada STAA ya, live trade. Ada yang kalau yang hit lumayan ya TP2 karena kita seroknya dari bawah. Lalu juga ada ASA itu TP1. Karena ASA kemarin nggak kena cut loss ya. Ini kan invalidation kita nih. Udah dibahas juga ya. Kalau kalian ikutin terus ASA tembus dan ya sebenarnya masih bisa lanjut. Cuman udah lumayan banget profitnya di ASA. Dan sebenarnya ada beberapa emiten yang teman-teman masih keep kayak Unilever. Ini kan udah dibahas ya. Flow asingnya bagus. Hari ini profitnya gede banget. Lalu ada WIM ya. Ini profitnya juga gede. Ya meskipun untuk WIM kita catatnya sebagai cut loss tetap ya. Untuk Unilever kita catat sebagai break even karena sebagian besar ternyata masih pada hold ya. Jadi itulah di VVIP bagaimanapun caranya kita bisa selalu coba make money in every situation. Jadi di setiap situasi kita coba tetap fight sama market ya. Itu keistimewaannya dan kalian bisa dapetin secara gratis ataupun berbayar start 150.000 per bulan. Oke, lalu berikutnya tanpa panjang lebar kita bahas requestan yang teman-teman udah ketik. Ya, video kali ini nggak panjang ya, karena bahas terkait psikologis market itu udah saya infokan di last video market briefing kemarin. Ya, jadi kalian tonton aja
untuk strategi-strategi mindset-mindset-nya. Ingat ya, market belum full V-shape, hati-hati ya, ekspektasi dikurangin, tapi beberapa emiten layak ya, seperti itu. Pertama adalah terkait emiten-emiten gold. Jadi, kita lihatlah harga gold dunia ya, ini tunggu sesi US ya, cuman biasanya ya, menurut saya belum ada urgensi gold ini dibanting turun. Ya karena kan perang dagangnya masih, kecuali keluar berita ya, si Donald Trump bilang, "Oh oh, oke, kita nggak jadi sama China, cabut 100% balik ke berapa, 30%-an ya." Nah itu mungkin gold-nya akan koreksi gitu ya, akan koreksi cukup signifikan. Tapi kalau ternyata belum, maka teori pertama ialah harusnya mostly masih. Cuman untuk XAU sendiri dia harus confirm break. Ya, jadi saya udah bahas di beberapa video, gold akan peak ya dan terjadi di hari Jumat. Nah, dengan koreksinya yang udah valid ya, maka sebenarnya sudah sah gold kalau mau lanjut naik itu udah sah-sah aja karena koreksinya juga udah signifikan meskipun banyak ya target-target koreksi gold yang belum kena nih di sini belum ya. Masih banyak sebenarnya cuman, ini udah satu area yang udah oke. Jadi teori pertama saya pribadi kalau nggak ada berita-berita yang gimana, harusnya ini akan ditembus. Nah jadi harusnya nggak akan naik banyak ya, akan tembus, dia akan uji sampai sini. Ya paling mentok di 43.20, kalau memang mau lanjut turun, lanjut koreksi. Ya, nah balik lagi apa hubungannya ke emiten-emiten gold? Emiten-emiten gold sudah selayaknya konsolidasi. Ya, kalau kayak BRMS saya nggak bahas. Kenapa? Karena kita udah bahas kemarin. Ya, dia lagi di area invalidation. Jadi sebenarnya kalau lagi di area invalidation boleh dicoba nggak? Sebenarnya boleh-boleh saja. Ya, sah-sah saja gitu ya. Untuk kita trade dengan batasan-batasan yang bisa kita pakai. Misalnya sekarang 935 ya, 935, 925 bisa nih stop loss ketat. Artinya sama strategi kalau dia buat new low ya kita cut. Atau invalidation quote ya di sini 880. Ya dengan asumsi kalau gold memang lanjut harusnya akan ada tarikan. Ya begitu pun dengan PSAB, dia lebih ke masuk ke zona sideways-nya lagi aja. Nah kita tinggal ambil nih invalidation PSAB sementara di 565. Ya, jadi saya rasa, tadi kalau dapat di bawah dekat 600 itu oke. Ya, di range ini lumayan, cuman kan range lebar, jadi kalian atur lot. Kalau masih yakin bahwa harga gold dunia masih lanjut. Teknikalnya masih confirm. Ya, sejauh ini meskipun, kita harus mantau juga kemungkinan-kemungkinan bisa buat harga gold dunia makin turun. Lalu berikutnya ialah JAR. Ada apa dengan JAR? JAR dong Om, sampai kapan ARB? Agak berat ya menjawab pertanyaannya ya. Dari 9.600, berarti udah koreksi 60%. Itu alasan kenapa saya bilang saya nggak ikut-ikutan. Dalam artian, waktu dia naik kenceng saya juga nggak peduli, waktu turun kenceng jujur saya juga nggak peduli. Cuman karena ini banyak yang request, saya pun nggak bisa jawab. Ya tapi kalau secara teknikal, mungkin ya 1 kali 2 kali lagi akan ada pantulan karena ini ada moving average 55 ya, bisa jadi penahan dan ada psikologi di 3000 plus. Jadi, biasanya beberapa emiten akan ada titik rebound-nya di area-area psikologis, angka bulat 3000 ya. Kalau mau bener-bener ya di sini, ini kalau 2000 udah pasti mental ya, dekat-dekat 2000 ini udah pasti mental. Cuman terdekat ya doa-doa di 3000. Nah pertanyaannya, kalau sampai misalnya besok turun atau buat ekor terbang, kalian masih mau hold atau enggak? Nah itu balik lagi. Kalau kalian udah panik, lalu tiba-tiba buat ekor kenceng, lalu dia arah, kalian FOMO lagi, kalian berarti nggak berubah. Ya, ketika turun kalian panik gitu kan, ketika dia udah kelihatan arah kalian FOMO lagi. Kalau kalian punya mindset kayak gitu udah kalian nggak bisa trading. Ya, ingat nggak mungkin, saya udah bilang dari berapa kali kesempatan, nggak mungkin akan ada pola yang sama seperti ini tiap tahun. Saham-saham nggak jelas digoreng ribuan persen. Itu nggak. Cara cara mainnya nggak seperti itu. Ya, jadi mungkin ya 3000 doa-doa lah ya. Semoga bisa selamat.
Om, kapan terakhir penyampaian laporan keuangan Q3? Q3 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Biasanya H+1 bulan. Jadi kan September ya, maka di Oktober. Kalau bank biasanya di minggu ketiga, minggu keempat. Jadi ya harusnya minggu ini atau minggu depan emiten bank itu dia paling cepat. Nah, tapi biasanya bulan berikutnya ya, beberapa secara normal tuh bulan berikutnya di awal November. Cara pilih sekuritas yang baik, yang penting sih nggak nge-lag ya waktu kalian buka. Jadi eksekusinya, buy sell-nya tepat. Sisanya kalau fitur-fitur ya plus minus lah, cocok-cocokan aja. Nah, cuman kalau kalian tanya sekuritas, semua sekuritas oke. Tapi kalau kalian tradingnya pakai Stockbit, MNC Sekuritas atau Mandiri Sekuritas, kalian bisa banget untuk dapetin program gratis kita. Ya, udah mungkin udah mau 1.000 orang kayaknya yang join di 3 sekuritas tersebut secara gratis. Ya, yes, gratis yang beneran gratis, teman-teman. Jadi kalau kalian pengguna user aktif ketiga tersebut DM aja. Ya, lalu berikutnya coba kita cari ya. Dia masih buat lower low ya, meskipun ini tunggu konfirmasi sih. Meskipun ini dia reject area kuat ya. Retest dari area kuat, tapi kita harus lihat dulu nih candlenya. Terlalu spekulatif kalau kita mengekspektasikan dia langsung kenceng. Ya, bisa sih, cuman terlalu spekulatif. Ya, jadi dia biasa tunggu satu candle, beberapa candle, udah agak kuat nih. Udah valid daerah sini kuat 140-an. Nah, kita baru coba buy. Itu lebih amannya seperti itu ya. Karena dia baru satu candle ya untuk reject. Nah, kita belum tahu nih kuat atau enggak. Oke, lalu berikutnya BKSL. Ya kalau berkaitan dengan suku bunga ya, balik lagi. Kan minggu depan ada red cut. Untuk The Fed sendiri, kalau BI saya lupa sih. Biasanya dia pokoknya hari Kamis atau Rabu. Nah, kalau nggak salah harusnya minggu ini deh. Nah, kalian coba cek. Kalau masih di red cut, peluangnya cukup oke. Untuk BKSL sendiri overall masih sangat bisa dicoba. Karena posisinya di area support. 122 udah jadi batas penting. Ya, kalian coba close di bawah 122, lepas. Dia lagi buat pattern. Most likely kalau kondisi market mendukung harusnya lebih ke bullish continuation daripada reversal. Ya, itu untuk BKSL. Lalu berikutnya sama koreksi wajar dong. Ya, naiknya udah tinggi banget, wajar banget. Berikutnya MBMA. MBMA ini salah satu stok yang menurut saya cukup oke. Ya. Nah, kalian lihat nih masih akum. Jadi too good to be true ya. Kalau kalian mau coba MBMA ini kan mulai rame, sebenarnya rame dari sini ya. Kita kan nge-track dari sini kejauhan lah. Tapi kalau kita track dari volume ramenya itu kan sebenarnya dari sini awalnya nih, September. Ya, jadi kalau kita coba mau ngitung dari September, kurang lebih ya, maka kita menemukan ada yang akumulasi, ada MG, ada AK, ada CC, BB, plus, itu average-nya lumayan. Ya kalian lihat lah, 540, 560, 580. Jadi harga sekarang, ya ini harganya mereka. Gitu, dan area retest-nya di 500 psikologis sampai 550 kelihatan kuat ya. Karena berapa kali 3 candle dia membal. Gitu. Cuma volumenya masih kecil, bisa jadi dia akan side to 1 2 3 gitu. Tapi ya harusnya 500 ini dijaga. Kalau sampai jebol di bawah 500, ya teknikalnya kurang bagus. Ya, teknikal kurang bagus dan kita cek kalau memang sambil ada distribusi selesai. Jadi ini area yang menurut saya sangat layak. Ya, dan mungkin kita pun bakal rekom lagi MBMA. Kayak gitu. Ya, teknikalnya oke, risk reward masuk, flow-nya, broker summary-nya oke ya, why not dicoba. Ya, tapi kita nggak bisa expect beli langsung naik. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya ada Wifi, banyak banget yang DM ya, ini last-nya udah tutup gap. Kenapa false break? Ya wajar lah, hari Jumat kan marketnya serem ya. Jadi kayak WIM kita juga kena cut loss, habis itu langsung terbang kencang. Ya itu normal ya kejadian nih. Kita harus membiasakan kejadian-kejadian seperti itu. Wifi reject di area cukup kuat ya. Kita harus pantau, ini kan area ini sih kita abaikan dulu ya.
Karena kayak saya udah bilang kalau sampai jebol di 3.000 ya, bertahan di bawah 3.000 ya nggak bagus. Kalau kita lihat, trendline-nya masih confirm ya, masih kuat di atas trendline, maka teori awal kita masih menyatakan bahwa WiFi ini arahnya masih ke atas. Kalau soal akumulasi distribusi kayaknya sih netral ya. Coba hari ini, ada yang coba nampung, tapi overall ya masih netral secara swing trade, ini masih jadi batas. Ya, di berapa? Mungkin spesifiknya saya bisa kasih sekarang ada di 2728 ya, sementara ya. Habis 2728 ada lagi nih di sini 2523 nih kuat, 2524. Tapi ini kejauhan. Jadi sementara invalidation di sini ya 27 sampai 2750, 28. Itu untuk WiFi. As long as masih sustain, ya kalian doa-doa dia masih akan coba get back ke area atas lagi. Ya, doanya seperti itu. Lalu berikutnya bumi. Bumi. Volume masih kecil. Kita cek dulu. Tapi posisi di support. Ya, untuk bumi kita udah bahas lah ya di market briefing kemarin. Saya nggak bahas lebih banyak. Cuman posisi areanya, yes, ini area kuat bumi. Ya, dalam artian kalau mau coba-coba antri, risk rewardnya lumayan kecil lah. Ya, risk reward lumayan kecil, teknikalnya juga posisinya juga sangat layak. Karena kita lihat kalau turun dikit lagi ke 125 dia udah dekat-dekat area trendline. Jadi kalau memang trendline ini jebol ya udah, berarti memang bumi gagal ya. Tapi kalau kita lihat ternyata dekat-dekat habis itu reject, lumayan menarik ya. Karena kalau kita lihat dia juga lagi dalam posisi apakah dia balik ke area breakout atau enggak. Ya, kalau dia berhasil retest itu akan jadi bagus. Kita dapat harga bawah. Ya. Jadi boleh dicoba, sangat-sangat boleh. Yang penting kita siap ya dengan trading plan yang ada. Lalu berikutnya kalau untuk emiten Tempa Prajogo udah dibahas kemarin ya. Jadi kita bahas yang lain saja. MSTI. Untuk MSTI ini saham-saham yang biasanya nggak terlalu ngaruh sama market ya. Posisi sideways ya, ini lagi fase akum. Kayak gini sih lebih kepada kita belum tahu kapan digoreng ya. Cuman kalau dilihat dari weekly-nya udah rally, terus sideways harusnya rally base rally. Rally base rally. Cuman nggak tahu kapan. Ya, ini agak panjang mainnya. Kalau pendek agak no comment. Terakhir coba saya lihat. Indi, coba Indi. Indi ini sebenarnya juga bisa dikategorikan related sama emas ya sebenarnya. Hari ini ada buangan, ya wajar lah emiten-emiten gold kan memang lagi terkoreksi ya. Cuman kalau overall kita juga pernah kegocek ya teman-teman di Indi, tapi ya memang posisinya dia masih sideways aja sebenarnya ya. Jadi no worry, tinggal kita cari posisi yang oke dengan invalidation pertama. Invalidationnya mungkin ada di sini ya, 2000 lah ya, 2000 sih psikologis ya. Jadi validation Indi selagi di atas 2000 masih oke. Tinggal kita cari posisi entry aja ya untuk si Indi. Kalau kita coba track dari akumulasinya September, harusnya akumulasinya lumayan ya untuk si Indi. Tuh, CC beli 21, 2000, 2100, 2000. Jadi peluangnya sangat amat besar. Ya apalagi tadi dapat di deket-deket 2300. Ya kita lihat 2100, 2050, 2100. Jadi asumsi average pada pegang di 2100 ya, maka di sini area kuat mereka nih. Average mereka di sini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita beli dekat-dekat sini kan kita udah dekat bandar. Harusnya ya, harusnya agak sulit. Kalau kondisi entah sektoralnya hancur banget, kalau nggak marketnya jelek banget, harusnya dia lebih ke sideways. Tinggal kita cari momentum entry yang tepat. Ya, itu untuk si Indi. Oke ya, jadi saya rasa itu dulu. So sekali lagi thank you teman-teman. Reminder, follow semua sosial media kita biar dapat konten-konten edukasi, informasi-informasi terkait program-program kita. Ya, dan see you di next konten. Bantu like,
komen dan juga share. Saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.